Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah Barul haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wasarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jamaah yang berbahagia, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam arti kita menjalankan perintah-perintah Allah. Dan Allah telah memampukan diri kita masing-masing untuk menjalankannya sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita. Takwa juga dalam arti meninggalkan larangan Allah tanpa terkecuali karena kita takut akan murka Allah. Takut akan azab Allah dan siksa Allah yang menimpa kita apabila kita tidak menjalankan perintahnya dan melanggar larangannya. Waliyadzubillah. Jemaah yang berbahagia, jadilah kita manusia versi terbaik di mata Allah. Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya, yang bermanfaat bagi orang lain. Wabil khusus mereka yang mengajarkan kitabullah dan mempelajarinya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya, Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini ya porsi manusia terbaik. Dalam hadis yang redaksinya sama, matanya berbeda, Imam Bukhari juga mengatakan inna afdalakum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sesungguhnya seutama-utama kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis ini bersumber dari Utsman bin Affan, dua redaksi yang berbeda karena mempunyai dua sanad periwayatan yang berbeda. Pertanyaannya, sudahkah kita mengoptimalkan diri kita untuk belajar Al-Quran? Minimal membacanya dan memahami arti dalam surat-surat pendek yang kita baca. Sudah, tapi sudahkah kita mengajarkannya kepada orang lain agar ini terus berlangsung? Inilah manusia-manusia yang bertakwa, yang Allah isyaratkan manusia Rabbani itu adalah bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Orang-orang yang berrobbani itu yang takwanya paling sempurna adalah orang yang mengajarkan kitab
mengajarkan Al-Quran dan terus dia mempelajarinya. Jemaah yang berbahagia, sebentar lagi tinggal menghitung hari-hari kita akan memasuki bulan yang mulia. Bulan Ramadan, tamu agung yang harusnya kita bergembira karena segala kegiatan kita yang bernilai ibadah akan dilipat gandakan pahalanya. Juga bulan penghapusan dan pengampunan dosa-dosa kita. Harusnya kita berbahagia. Dan sudah seharusnya kita mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Ramadan dikenal juga dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Turun dari aras ke langit dunia, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran adalah bulan yang paling mulia di antara 12 bulan. Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu, maka malaikat Jibril pun menjadi malaikat yang paling mulia di antara para malaikat. Diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia di antara para nabi. Dan kita umatnya harusnya menjadi umat yang paling mulia. Dengan catatan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran maka dia akan mulia. Malam pada saat diturunkannya Al-Quran menjadi malam termulia sepanjang tahun. Malam Qadar yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Maka kita harusnya menjadi umat yang mulia apabila kita bersentuhan dengan Al-Quran. Maka marilah kita perbanyak membaca Al-Quran. Itu dulu. Bukan berarti memahami tafsirnya, memahami asbabun nuzul, nasik, mansuk dan lainnya tidak penting. Penting, sangat penting. Tapi minimal kita mau membacanya setiap hari. Bukan menghafalnya. Kalau kita membacanya rutin, maka kita akan hafal. Teknik menghafal cara Rasulullah adalah Rasulullah memberi motivasi agar kita mempunyai wirid Quran. Disuruhnya kita membaca surat Al-Muluk setiap malam dengan surat As-Sajdah. Rutin setiap malam sebelum tidur. Maka apa yang terjadi? Kita akan hafal dengan sendirinya. Disuruhnya kita baca surat Ar-Rahman yang tadi diperdengarkan, juga Al-Waqiah setiap pagi. Maka apa yang terjadi? Kita akan hafal dua surat ini. Disuruhnya kita baca surat Al-Kahfi di malam Jumat dan di hari Jumat. Rutin kita baca. Maka kita pun akan hafal surat Al-Kahfi. Ini teknik menghafal cara Rasulullah. Rasulullah menyuruh rumah kita dibacakan surat Al-Baqarah agar keluarga tenang, dan bahkan sihir dan tukang sihir pun tidak bisa tembus ke rumah kita. Maka bacakan surat Al-Baqarah dan Al-Imran, dua surat itu terus rutin setiap hari. Maka kita pun akan hafal surat terpanjang Al-Baqarah. Begitulah teknik menghafal yang diajarkan oleh Rasulullah, memotivasi umatnya. Karena Quran inilah yang akan menyertai kita di alam kubur. Bahkan menyertai kita naik ke tingkatan-tingkatan tinggi di surga nanti. Amat merugi jika hari ini kita masih belum bersentuhan dengan Al-Quran. Mengatakan tidak ada waktu. Sibuk. Justru dengan sibuk itulah kita baca Quran.
maka kesibukan kita akan Allah lancarkan urusan kita. Allah mudahkan segala macam urusan kita kalau kita mau membaca Al-Quran. Sekarang alat baca banyak, bukan harus membawa mushaf. Dari smartphone bisa kita baca. Bisa kita tasmi mendengarkannya. Pertanyaannya, sudahkah kita meluangkan waktu itu semua untuk kita lakukan? Jemaah yang berbahagia, Allah mempunyai keluarga-keluarga di muka bumi. Maka para sahabat Nabi yang luar biasa antusias menanya kali ini pada Nabi, ya Rasulullah, siapakah keluarga-keluarga Allah di muka bumi ini? Allah punya keluarga. Kata Nabi, ahlullah, ahlul Quran, wa khassatuhu. Keluarga Allah adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, yang belajar Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Dialah keluarga Allah, dan dia mempunyai kedudukan khusus di sisi Allah. Maukah kita mempunyai kedudukan khusus di sisi Allah? Pasti mau. Tapi maukah kita berinteraksi dengan Al-Quran, minimal membacanya? Satu hari satu juz. Buat program ini di bulan Ramadan. Satu juz itu 20 lembar. 20 halaman. 10 lembar 20 halaman. Kalau kita baca setiap hari 2 halaman, setiap sholat 2 halaman, 2 halaman, maka satu hari kita bisa baca 1 juz. Enggak lama baca 2 halaman. Tapi kita yang belum mau menjadi umat yang mulia, yang terbaik. Ketahuilah, dalam ayat lain Allah menyamakan orang yang pandai membaca Al-Quran dengan baik, maka dia kedudukannya sama dengan para malaikat yang mulia di sisi Allah, dan ketaatannya dicatat Allah sama seperti ketaatan para malaikat. Dalam hadis Allah berfirman, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, al-mahirul Quran ma'asafrotin kilomil barolo, walladhi safaro, walladhi yakra'ul Quran wa yatata'ta fihi wa huwa alaisa kullahu ajron. Barang siapa yang pandai dan mahir membaca Al-Quran, maka kedudukannya sama dengan para malaikat yang mulia di sisi Allah dalam segi ketaatannya. Namun yang masih belajar, yang masih terbata-bata, yang belum lancar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala membaca Al-Quran itu sendiri yang nilainya 1 huruf sama dengan 10 kebaikan, dan pahala kesungguhan mempelajarinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah yang berbahagia, Allah pasti menolong keluarga-keluarganya, baik di dunia maupun di akhirat. Betapa banyak orang yang belajar Al-Quran, yang ahli Quran itu Allah tolong dari kesusahan di dunia. Sebagai contoh, dahulu di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang tertangkap saat perang, dan dia akan dihukum mati. Namun dia minta agar dia diizinkan sholat 2 rakaat. Maka dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk, dia baca Al-Quran. Begitu dia sholat, dia melihat sekelebat ada seorang penunggang kuda secepat kilat melintas. Dan ketika dia salam, dia lihat seluruh musuh-musuhnya yang menawan dia telah wafat, telah mati, terkapar dengan darahnya. Allah mengutus penjaga-penjaga para penghafal Quran ini. Ada kisah saya dapatkan dari seorang ustadz di Amerika. Saat selesai pengajian bulan Ramadan, buka bersama, dia pulang. Malam hari setelah tarawih pulang naik kereta malam di bawah tanah. Di depannya duduk seorang yang menyeramkan, dan dia ketakutan, dia terus membaca Al-Quran. Akhirnya dia sampai ke rumah. Besok paginya dia setel TV, dia lihat ada seorang pembunuh di kereta yang dia tumpangi malam itu, dan dia lihat orang yang membunuh adalah orang yang tepat di depan dia duduk waktu semalam.
Ketika diwawancara orang itu mengatakan, sebenarnya saya ingin membunuh seorang muslimah yang ada di depan saya, tapi saya melihat 2 orang pengawalnya sehingga saya takut dan tidak berani. Allah mengutus penjaga-penjaga dari malaikat untuk menjaga para penghafal Quran. Walaupun tidak harus seperti itu. Kadangkala Allah rindu, Allah panggil para penghafal Quran untuk kehidupan yang lebih baik di sisinya. Allah wafatkan sebagai syuhada, sebagai pejuang. Allah beri kehidupan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita aja yang enggak mengerti. Jamaah yang berbahagia, marilah kita luangkan waktu di bulan yang penuh berkah nanti, bulan Quran, Syahrul Quran, untuk lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Imam Malik rahimahullah, dia menutup majelis belajarnya pada bulan Ramadan, enggak ada lagi taklim. Dia fokus membaca Al-Quran. Imam Ats-Tsauri menutup toko-tokonya, enggak lagi dia berjual beli di bulan Ramadan, dia khususkan diri untuk membaca Al-Quran. Maka bukan berarti kita harus menutup toko atau tidak bekerja, tapi luangkan waktu kita semaksimal mungkin untuk belajar Al-Quran. Sekarang luar biasa, kita merasa gembira, generasi kita banyak yang sudah hafal Quran. Banyak pesantren-pesantren tahfiz, rumah-rumah Quran berdiri, dan kita lihat anak-anak kecil sudah banyak menghafalkan Al-Quran. Semoga ini menjadi renungan kita, agar kita terus berdekatan dengan Al-Quran. Jangan ada satu hari pun di antara kita yang tidak membaca Al-Quran. Minimal baca 1 juz, upayakan. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawla hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yadhkurkum was'alu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.